Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Dengan iman memasuki tahun baru. Shalom saudaraku. Ketika Musa mengutus 12 orang pengintai ke tanah perjanjian, maka 12 orang pengintai itu pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Mendengar hal itu, Kaleb mencoba untuk menenteramkan hati bangsa Israel di hadapan Musa. Kaleb berkata, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi 10 orang pengintai itu berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." 10 orang dari pengintai itu membawa kabar buruk kepada bangsa Israel, dan sebagian besar orang Israel mempercayainya sehingga mereka menolak pergi ke tanah perjanjian dan ingin kembali ke Mesir. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, serta berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Yahweh membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Yahweh berkenan kepada kita,
maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Yahweh dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Yahweh menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Tetapi bangsa Israel lebih percaya kepada perkataan bohong dari 10 pengintai yang lain. Bahkan mereka mengancam untuk melontari Yosua dan Kaleb dengan batu. Karena itu Yahweh sangat murka terhadap bangsa Israel. Yahweh membunuh semua orang yang tidak percaya itu, laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas, kecuali Kaleb dan Yosua, 2 orang pengintai yang membawa kabar baik kepada bangsa Israel dan yang tidak ikut memberontak kepadanya. Jadi yang masuk ke tanah perjanjian hanya mereka yang berusia 20 tahun ke bawah serta perempuan dan anak-anak. Bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum masuk ke tanah perjanjian, sampai semua para pemberontak mati di padang gurun. Baik 10 orang pengintai yang lain, Yosua dan Kaleb juga melihat hal yang sama. Para raksasa, tanah yang subur, namun cara pandang mereka mempengaruhi iman mereka. 10 orang pengintai berfokus kepada masalah yang besar, orang-orang raksasa yang harus mereka hadapi. Sementara Yosua dan Kaleb melihat janji Tuhan yang indah yang ada di depan mereka, dan mereka lebih percaya pada janji Tuhan daripada orang-orang raksasa di tanah Kanaan. Dan mereka yakin bahwa bangsa Israel dalam perkenanan Tuhan dapat mengalahkan penduduk Kanaan karena Yahweh menyertai mereka. Saudara, jika tahun baru 2023 ini dapat diibaratkan seperti kita sedang memasuki tanah perjanjian, maka kita harus meneladani iman Yosua dan Kaleb. Mereka lebih percaya kepada janji Tuhan. Mereka tidak melihat kepada masalah, tetapi mereka melihat kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Di akhir tahun 2022, kita mendengar berita bahwa setiap bangsa di dunia ini, termasuk bangsa Indonesia, sedang menuju kepada kegelapan di tahun 2023. Ketika mendengar berita itu, mungkin kita membayangkan seperti apakah tantangan yang harus kita hadapi di tahun 2023 ini. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan yang telah berjanji akan terus setia dengan janjinya. Tuhan Yesus berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pegang firman Tuhan dan setiap janji Tuhan yang manis dalam hidup kita. Berfokus kepada masalah akan memberikan kepada kita ketakutan. Karena itu fokuskan pikiran kita kepada janji-janji Tuhan. Dan Yakub serta Kaleb berkata, jangan memberontak kepada Tuhan. Artinya, mari pegang firman Tuhan, taati firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka kita akan dapat melihat masa depan yang indah, masa depan yang cerah bagi hidup kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, dan bagi gereja Tuhan di atas dunia ini. Karena itu, kita tidak boleh takut memasuki tahun baru, tahun 2023 yang masih menjadi misteri bagi kita. Kalaupun kita harus menghadapi banyak tantangan di tahun baru ini, percayalah Tuhan akan menolong dan menyertai kita sehingga kita dapat mengatasi setiap tantangan hidup itu dengan
kemenangan demi kemenangan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap janji firman-Mu yang ya dan amin. Engkau selalu menepati janji firman-Mu. Kami memasuki tahun 2023 dengan iman, dengan percaya kalau Tuhan izinkan kami hidup sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan masa depan yang penuh harapan buat kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah dengan orang-orang yang tidak beribadah, antara orang-orang yang takut akan Tuhan dengan orang-orang fasik. Karena itu Tuhan, kami mau pegang firman-Mu. Kami tidak mau berfokus kepada masalah yang dikatakan oleh dunia, tetapi kami mau fokus kepada firman Tuhan dan bagaimana hidup kami ini berkenan kepada Tuhan. Pegang tangan kami, tuntun langkah hidup kami, arahkan kami terus kepada masa depan rencana Tuhan yang indah bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berfokus kepada masalah membuat kita seperti belalang di hadapan raksasa. Tetapi ketika kita berfokus kepada Tuhan yang besar, maka masalah sebesar apapun tidak akan menggoyahkan iman kita, sebab kita punya Tuhan yang besar. Tuhan Yesus memberkati.